Bersyukur semakin mendekatkan diri kepada Allah. Saudaraku, sesungguhnya dalam setiap desahan nafas, detak jantung, kedipan mata, di sana mengalir berjuta kenikmatan dari sisi Allah Azza wa Jalla kepada setiap hambanya. Kenikmatan bukan sebatas pada materi semata, melainkan ada banyak macamnya, baik yang bersifat materi maupun imateri. Harta benda, kekayaan yang melimpah, kehadiran anak-anak solih, merupakan contoh kenikmatan dalam bentuk materi. Sementara kelapangan hati, ketenangan jiwa, keluasan ilmu, kesehatan, kesempatan, waktu luang dan istiqomah dalam beribadah merupakan kenikmatan dalam bentuk imateri, batin. Saudaraku, semua kenikmatan itu akan kian terasa sempurna dikala dua jenis kenikmatan di atas bisa tergabung dalam diri seorang hamba dalam satu waktu. Namun, bila dua jenis kenikmatan itu tidak tergabung dalam satu waktu, maka seseorang akan lebih condong memilih kenikmatan imateri daripada kenikmatan materi. Karena kenikmatan imateri yang secara umum berkumpul pada ketentraman batin lebih terasa nikmat daripada kegelisahan jiwa meskipun berada dalam gelimangan harta nan mewah. Saudaraku, berhentilah sejenak, hayati. Betapa melimpah nikmat yang telah Allah Azza wa Jalla anugerahkan kepada kita. Oleh karena itu, sudah sepantasnya kita mensyukuri semua nikmat yang dikaruniakannya itu. Karena bersyukur berarti mempertahankan nikmat. Namun sayang, ada dari kita setelah dianugerahi berbagai macam nikmat dan kemudahan serta kelapangan oleh Allah Azza wa Jalla berubah menjadi kufur, sombong dan lalai. Inilah yang dapat mengubah nikmat menjadi azab. Bila ada yang bertanya, benarkah nikmat dapat berubah menjadi azab? Maka jawabannya, benar, sebab hal itu sangat mungkin bisa terjadi. Maka hendaknya setiap muslim senantiasa berdoa, seperti doa yang diajarkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari hilangnya nikmat, dari azab yang datang tiba-tiba, berubahnya keselamatan yang diberikan olehmu dan dari semua kemurkaanmu. Hadis riwayat Muslim. Hasan al-Basri rahimahullah berkata, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memberikan kesenangan dengan nikmat kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Bila mereka tidak bersyukur, maka Dia akan membalikkannya menjadi azab. Ulama salaf lain seperti Abu Hazim rahimahullah juga pernah berkata, setiap nikmat yang tidak dapat mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, maka ia adalah azab. Saudaraku, sungguh, kenikmatan yang Allah Azza wa Jalla limpahkan kepada setiap hambanya begitu banyak, sampai-sampai tak seorang pun yang mampu untuk menghitungnya. Allah Azza wa Jalla berfirman, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak dapat menghitungnya. Quran Surah Ibrahim 34. Bahkan apabila seluruh lautan terhimpun menjadi tinta untuk menuliskan nikmat-nikmat Allah Azza wa Jalla, niscaya air laut itu akan habis sebelum tertuliskannya semua nikmatnya. Sebagaimana halnya air lautan yang akan habis terlebih dahulu saat dijadikan tinta untuk menuliskan kalimat-kalimat Allah Azza wa Jalla, meskipun didatangkan tambahan lautan tinta sebanyak itu pula. Hal ini sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla. Katakanlah Muhammad, seandainya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, maka pasti habislah lautan itu sebelum selesai penulisan kalimat-kalimat Tuhanku. Meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. Quran Surah Al-Kahfi 109. Nikmat bisa berubah menjadi azab dan bencana. Kemenangan bisa berubah menjadi kekalahan. Kegembiraan bisa berubah menjadi kesedihan bila kita tidak mensyukurinya. Mengundang murka Allah Azza wa Jalla di mana akhirnya mengakibatkan nikmat yang diperoleh berubah menjadi azab. Semoga Allah Azza wa Jalla mengaruniakan hidayahnya kepada kita, sehingga kita tetap istiqomah senantiasa pandai bersyukur atas anugerah segala kenikmatan dari Allah Azza wa Jalla untuk meraih ridhanya. Amin ya Rab. Garis bawah wallahu alam bisawab garis bawah. Titik.